Ribuan perwakilan warga Persaudaraan Setia Hati Trate Pusat Madiun dari 18 ranting yang ada di kota dan Kabupaten Madiun menggelar apel siaga loyalis Persaudaraan Setia Hati Trate Madiun Raya dan pembacaan deklarasi pada Sabtu pagi 2 Mei 2026 bertempat di Padepokan Agung PSHT Jalan Merak, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Loyalis PSHT Madiun Raya Tono Suharyanto menyampaikan bahwa apel siaga ini bertujuan dalam menghadapi bulan Suro di tahun 2026. Berharap Kota Madiun maupun Kabupaten Madiun aman, lancar, dan tidak ada gangguan Kamtibmas. Serta menyampaikan situasi kondisi organisasi saat ini, sehingga apa yang dirasakan oleh adik-adik diberikan wadah agar tetap solid, tidak mudah terprovokasi menghadapi berita yang belum tentu kebenarannya. Poin dalam deklarasi ada peninjauan kembali dari PB IPSI untuk keputusan mengenai keabsahan PSHT karena masalah badan hukum masih dalam sengketa di pengadilan. Mengimbau kepada adik-adik untuk siap bersinergitas dengan aparat penegak hukum dalam rangka menjaga Kamtibmas di Madiun Raya dan berharap yang menggunakan padepokan PSHT harus melakukan izin secara prosedural. Loyalis PSHT Madiun Raya menyatakan dukungan penuh terhadap hasil Parapatan Luhur 2026 yang menetapkan Ketua Umum PSHT Ermur Joko HW dan Ketua Dewan Pusat PSHT Isu Biantoro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kegiatan ini murni dilaksanakan oleh loyalis Persaudaraan Setia Hati Trate di Madiun Raya. Tujuan utama adalah pertama dalam rangka menghadapi bulan Suro tahun 2026 ini, harapannya Kota Madiun maupun Kabupaten Madiun bisa aman, lancar, dan tidak ada gangguan Kamtibmas. Sehingga kita perlu menyampaikan kepada adik-adik semua mengenai perkembangan dan situasi organisasi yang saat ini ada, sehingga apa yang dirasakan oleh adik-adik semua sudah kita berikan wadah untuk dalam rangka supaya kita ini bisa tetap solid, tidak mudah terprovokasi menghadapi berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Itu tujuan yang utama, sehingga ada beberapa poin yang kita sampaikan. Yang pertama, kita mengharapkan ada peninjauan kembali dari pengurus besar PB IPSI untuk keputusan mengenai keabsahan Persaudaraan Setia Hati Trate, karena masalah badan hukum saat ini sedang bersengketa di pengadilan, sehingga kalau ini sudah ada keputusan dari PB IPSI yang melegalkan salah satu pihak, itu seakan-akan ada keberpihakan. Kita berharap ini bisa ditinjau kembali. Terus yang kedua, kami menghimbau kepada adik-adik kami untuk siap bersinergitas dengan aparat penegak hukum maupun kepolisian dalam rangka menjaga Kamtibmas di Madiun Raya. Dan yang ketiga, kita berharap siapapun yang menggunakan padepokan ini harus secara prosedural mendapatkan izin dari pengurus pusat di bawah kepemimpinan Mas Joko dan Mas Isu Biantoro sebagai Ketua Dewan Pusat. Dan kami, para loyalis Madiun Raya, menyatakan dukungan penuh untuk mengamankan, menjaga hasil Parapatan Luhur yang telah diselenggarakan pada tanggal 6 sampai 8 Februari tahun 2026 di Padepokan Agung. Salah satunya menetapkan Ketua Umum Mas Joko dan Ketua Dewan Pusatnya adalah Mas Haji Isu. Itu salah satu agenda pokok daripada kegiatan pada hari ini. Terima kasih. Tadi ada soal peristiwa saran tadi. Ya, jadi disyaratan dengan adanya putusan PB IPSI ini dan badan hukum yang belum final, itu ada pihak-pihak yang mengatasnamakan Persaudaraan Setia Hati yang merasa dirinya paling benar, sehingga di situ ada dugaan intimidasi, sehingga kita telah melaporkan ke pihak Polres untuk ditindaklanjuti dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Nah, ini akan kita kawal terus, dan para loyalis menghendaki supaya tidak ada pencideraan mengenai pengusutan masalah yang ada di latihan yang ada di ranting Saratan. Itu aja. Termasuk untuk ranting-ranting lainnya ya? Termasuk ranting-ranting yang lain, sehingga pada kegiatan hari ini salah satunya itu kita ingin kejadian Saratan tidak terulang di tempat latihan yang lain, karena kita ingin Madiun tetap kondusif. Koordinator Apel Siaga Loyalis PSHT Madiun Raya, Pugotri Prayogo menyampaikan bahwa PSHT Madiun Raya memiliki anggota 180.000 warga PSHT di kota dan Kabupaten Madiun. Pada hari ini yang diundang perwakilan yaitu 500 peserta setiap ranting, sehingga total dari 18 ranting di Madiun Raya sekitar 10.000 warga PSHT yang hadir. Oke.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada prinsipnya begini, penekanan loyalis itu semua warga SH Trate Pusat Madiun itu loyalis semua, Mas. Kita itu memiliki anggota di kota Kabupaten Madiun itu 180.000 anggota. Kenapa kemarin kami inisiatif untuk mewakili, mengakomodir dari loyalis-loyalis itu, sebetulnya hari ini yang hadir itu hanya sebatas perwakilan. Kita batasi masing-masing kecamatan itu hanya 500. Sebetulnya loyalis kita itu totalnya ada 180.000 loyalis di kota kabupaten. Supaya apa? Kejadian Saradan, kejadian-kejadian di kabupaten kota lainnya, ada di Pasuruan, ada di Pemalang, ada di Ngawi, ini kan sudah banyak ketika salah dalam mengartikan sebuah kebijakan. Sehingga apa? Kami tidak berharap ada konflik horizontal dari mengartikan kebijakan yang salah, akhirnya bertindak di luar batas dan kapasitas mereka, melarang kita melaksanakan latihan, yang akhirnya memancing loyalis-loyalis ini terprovokasi, terbawa, sehingga jangan sampai kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mana dalam artian benturan fisik, konflik horizontal, ini yang kita hindari, sehingga kita mengambil langkah lain, mengakomodir dari apa yang menjadi kehendak saudara-saudara kami loyalis-loyalis SH Trate Pusat Madiun dengan adanya deklarasi ini, sehingga harapan kami apa yang menjadi keinginan loyalis-loyalis yang ada di Kabupaten dan Kota Madiun ini juga didengar oleh pemangku kebijakan. Salah satunya IPSI mau melihat konkret fakta linier di lapangan di tingkat bawah seperti apa. Pengen didengar oleh semua instansi-instansi yang dalam hal ini berkompeten sebagai pengambil kebijakan. Karena apa? Yang kita pertahankan, yang kita jaga, jangan sampai ada konflik horizontal. Itu saja. Biar Madiun tetap kondusif, aman, Madiun bisa membawa nama baik kota kabupaten di tingkat provinsi, bahkan di tingkat nasional. Terima kasih. Apel siaga loyalis juga bertujuan agar kejadian di Saradan serta kejadian di kota-kota lain yang salah mengartikan sebuah kebijakan dan untuk menghindari benturan fisik. Berharap apa yang menjadi keinginan loyalis dapat didengar oleh pemangku kebijakan, salah satunya IPSI, mau melihat konkret fakta lapangan di tingkat bawah, agar kota dan Kabupaten Madiun tetap kondusif, aman, dan nyaman. Andi Hartana, Madiun, Sakti TV.